Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Kiranya saat ini kita sekalian dalam keadaan baik dan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu memberkati dan melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam, sehingga kami pada pagi hari ini dalam keadaan baik dan sehat. Itu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas setiap penyertaan dan pertolongan-Mu. Jika saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan mempunyai pemahaman yang benar akan apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Efesus pasal 4 ayat 32. Demikianlah sabda Tuhan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Tema renungan kita saat ini adalah ampunilah sesamamu. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengampunan seringkali merupakan sesuatu yang sangat sulit dilakukan. Kita lebih suka melakukan balas dendam kepada orang-orang yang menyakiti kita, karena hal itu akan lebih memuaskan kedagingan kita yang selalu cenderung untuk menuntut balas. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Namun Tuhan Yesus mengajarkan hal yang lain kepada kita semua. Dia justru mengajar kita agar tidak membalas dendam, melainkan mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita, seperti Dia juga telah mengampuni kita. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, Corrie ten Boom juga mempunyai pengalaman dalam soal mengampuni. Dengan mata kepalanya sendiri, dia menyaksikan kedua orang tuanya disiksa dan dibunuh oleh seorang tentara Nazi. Ia sendiri juga mengalami siksaan yang luar biasa, sehingga hatinya dipenuhi kebencian terhadap orang itu. Setelah menjalani masa-masa penyiksaan yang berat di kamp konsentrasi, Corrie akhirnya dibebaskan. Ia pun mulai bersaksi dan memberitakan Injil. Suatu kali ketika ia memimpin kebangunan rohani, ia melihat pembunuh orang tuanya itu, sekaligus orang yang pernah menyiksanya, ikut berdiri dan mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Saat itu hatinya Corrie penuh dengan pergumulan yang luar biasa, antara kebencian dan keinginan untuk mengampuni. Dalam ketidakberdayaan, ia berseru meminta pertolongan Tuhan. Tuhan menjamah dan mengalirkan kasih-Nya kepada Corrie, sehingga Corrie mampu memandang orang itu dengan cara pandang yang baru. Ia mendekati orang itu dan memperkenalkan dirinya. Ia berkata bahwa ia sudah mengampuni orang itu karena Tuhan telah mengampuninya. Orang itu terkejut dan dengan air mata bercucuran, ia meminta ampun atas dosa-dosanya. Saat itu terjadi pemulihan yang luar biasa. Corrie merasakan beban kebencian yang menindihnya selama ini telah terlepas. Orang itu pun merasakan sukacita yang besar karena dosa-dosanya diampuni oleh Allah dan juga oleh Corrie. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita merasa tidak mampu mengampuni, Allah selalu siap untuk menolong, asalkan kita mau berseru kepadanya. Jadi mari memohon pertolongan Tuhan, minta Dia untuk mengalirkan kasih-Nya kepada kita.
Karena dengan kemampuan sendiri kita tidak akan dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Namun dengan pertolongan Tuhan, kita pasti akan dimampukan untuk memberikan pengampunan. Mari kita bangun karakter untuk mengampuni orang lain, karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengampuni kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Hati yang selalu penuh pengampunan terhadap orang-orang yang menyakiti hati kami. Biarlah damai sejahtera dari Tuhan selalu menguasai hati kami. Bapa yang penuh kasih, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa kami agar dapat menjadi bangsa yang semakin dewasa dalam setiap pemikiran dan tindakannya, agar bangsa kami tidak mudah terprovokasi oleh kelompok orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya memikirkan kelompoknya dan kepentingannya sendiri. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa untuk kondisi bangsa dan negara kami di pasca pemilu ini. Kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati seluruh rakyat Indonesia, agar kami tetap rukun dan bersatu untuk berjuang demi mencapai kehidupan yang damai dan sejahtera bagi seluruh rakyat. Tidak bertujuan untuk mencari kepentingan pribadi, tetapi mengutamakan kepentingan bersama. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami mendoakan bagi saudara-saudara kami yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan membimbing mereka sehingga mereka mampu menemukan jalan keluar. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami ingin menyerahkan untuk setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Sertailah kami dalam menjalankan karya kami hari ini. Kami juga berdoa bagi mereka yang terbaring sakit. Kami mohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk hadir menjamah dan menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa dan sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.